Banyak peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang harus diingat oleh masyarakat, apalagi generasi muda. Salah satunya adalah peristiwa Gerakan 30 September atau biasanya dikenal dengan nama G30S PKI. G30S PKI merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini dipimpin oleh D.N. Adit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, Lekol Untung yang merupakan anggota Cakrabiwara atau pasukan pengawal istana memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI. G30S PKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia merupakan sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut tepatnya terjadi pada tanggal 30 September 1965 di Jakarta dan Yogyakarta. Saat itu terjadi pemberontakan PKI dengan menculik beberapa TNI Angkatan Darat. Kemudian mereka dibantai secara kejam dan dibuang di suatu tempat yang kini dikenal dengan nama Monumen Lubang Buaya. Gugurnya para perwira TNI tersebut merupakan wujud perlawanan bangsa pada kekejaman PKI. Lalu para perwira TNI ini mendapatkan gelar sebagai pahlawan revolusi atau pahlawan nasional. Sebagai generasi penerus tentunya wajib menghargai dan mengenang jasa para pahlawan revolusi tersebut. Salah satu caranya dengan mempelajari dan mengetahui siapa nama-nama para pahlawan revolusi Indonesia. Berikut 10 nama pahlawan revolusi atau pahlawan nasional yang dilansir Tribun Style dari berbagai sumber. 1. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. Beliau merupakan komandan TNI Angkatan Darat yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo. Pembantaian terhadapnya disebabkan beliau sangat menentang keberadaan paham komunis di tanah air. Kemudian beliau diculik dari tempat tinggalnya lalu dibantai di Lubang Buaya. 2. Letnan Jenderal Anumerta Suprapto. Letnan Jenderal Anumerta Suprapto adalah salah satu pahlawan nasional yang lahir di Purwokerto 20 Juni 1920. Beliau juga diculik dari rumahnya dan dibantai di Lubang Buaya. Sebelum akhirnya tewas di tangan PKI, beliau pernah meredam beberapa pemberontakan PKI di berbagai wilayah seperti Semarang dan Medan. 3. Letnan Jenderal Haryono. Letnan Jenderal TNI Anumerta atau Mas Tirto Darmo Haryono atau MT Haryono lahir di Surabaya 20 Januari 1924. Letnan yang mengerti 3 bahasa asing ini juga diculik pada saat kejadian, kemudian dibantai di Lubang Buaya. 4. Letnan Jenderal Siswondo Parman. Siswondo Parman atau lebih dikenal dengan nama S. Parman adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia dan tokoh militer Indonesia. Lahir di Wonosobo 4 Agustus 1918. Beliau merupakan perwira intelijensi yang dekat dengan PKI serta mengetahui kegiatan rahasia mereka. Namun saat ditawari bergabung dengan paham komunis, S. Parman menolak. Karena itulah beliau meninggal dibunuh pada peristiwa Gerakan 30 September dan mendapatkan gelar Letnan Jenderal Anumerta. Otak membantainya yaitu kakaknya sendiri Insinyur Sakirman yang merupakan petinggi PKI saat itu. 5. Mayor Jenderal Panjaitan. Brigadir Jenderal TNI Anumerta Donald Ishak Panjaitan lahir di Sumatera Utara 19 Juni 1925. Beliau bersama para pemuda anak bangsa lainnya yang dulu merintis pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang merupakan cikal bakal TNI saat ini. Saat itu beliau menggunakan seragam militer lengkap ketika tahu bahwa sekelompok anggota OKI datang ke rumahnya dan telah membunuh pelayan serta ajudannya. Segera setelah beliau menentang pemberontakan itu, peluru langsung menghujam tubuhnya dan mayatnya dibawa ke Lubang Buaya. 6. Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo lahir di Kebumen 23 Agustus 1922. Beliau juga diculik di rumahnya dan dibantai di Lubang Buaya. Para penculik mengatakan Mayat Sutoyo dipanggil oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, tapi ternyata itu bohong. 7. Kapten Pierre Tandean. Kapten C. CNI Anumerta Pierre Andreas Tandean lahir 21 Februari 1939. Meninggalnya masih sangat terlalu muda, yakni umur 26 tahun. Beliau merupakan pahlawan revolusi satu-satunya yang tak berpangkat jenderal, namun memiliki keberanian yang membara. Berkat keberaniannya, atasan beliau yang dapat lolos dengan mengakui dirinya sebagai A.H. Nasution, Kapten Pierre Tandean dibunuh lalu dibantai di Lubang Buaya. 8. AIP Karel Saswitubun.
Ajun Inspektur Polisi 2 Anumerta Karel Saswi Tubun atau KS Tubun lahir di Maluku Tenggara 14 Oktober 1928. Beliau adalah satu-satunya perwira selain anggota TNI yang menjadi korban pembantaian PKI. Saat peristiwa berlangsung, beliau merupakan ajudan dari Johannes Leimena yang saat itu merupakan menteri di Kabinet Soekarno. Pak Leimena ternyata adalah tetangga dari Jenderal A.H. Nasution yang merupakan target PKI. KS Tubun yang mendengar keributan pada saat PKI mengepung rumah A.H. Nasution langsung melepas tembakannya. Namun sayang, jumlah anggota PKI yang terlalu banyak membuat KS Tubun pun gugur seketika setelah peluru menembus tubuhnya. 9. Jenderal Katamso Darmo Kusumo. Brigjen Anumerta Katamso Darmo Kusumo lahir di Sragen 5 Februari 1923. Tak seperti pahlawan revolusi sebelumnya, Brigjen Katamso pada hari terjadi pemberontakan sedang bertugas di Yogyakarta. Beliau kemudian diculik dan dipukul tubuhnya dengan mortar motor, kemudian dimasukkan ke lubang yang sudah disiapkan anggota PKI. Peristiwa ini terjadi di wilayah Ketungan. 10. Kolonel Sugiono. Kolonel Anumerta R. Sugiono Manggun Wijoto lahir di Gunung Kidul 12 Agustus 1926. Beliau bersama Brigjen Katamso merupakan korban penculikan PKI di daerah Yogyakarta. Keduanya dikuburkan pada lubang yang sama dan mayatnya ditemukan setelah 20 hari berlalu. Itulah 10 pahlawan revolusi yang menjadi korban keganasan PKI dalam peristiwa G30S PKI. Dan semoga amal ibadah daripada beliau-beliau tersebut dapat diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa.